Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mubarakah yang insya-Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkanlah al-fakir yang dhaif ini mengajak diri pribadi dan juga para hadirin jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berusaha dengan sebaik dan semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong hamba-Nya yang selamat, baik di saat kita berada di dunia yang fana ini, terlebih di saat kita berada di akhirat kelak. Dan harapan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ruh dan jasad ini akan terpisah, di saat malakul maut akan mencabut nyawa kita, di saat kita akan kembali ke pangkuan ilahi Rabbi, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbahnya. Di saat beliau menaiki titian anak tangga, yang pertama beliau terhenti sejenak, lalu dari lisannya keluar ucapan kata amin. Kemudian di saat beliau meniti anak tangga yang kedua, seperti halnya
yang terjadi pada tangga pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam terhenti sejenak, lalu dari lisannya mengucapkan kalimat amin. Sampai ke anak tangga yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti di tangga pertama dan di tangga yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhenti sejenak, lalu dari lisannya keluar kata amin. Begitu para sahabat penasaran dengan apa yang terjadi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesainya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, para sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada gerangan apa yang terjadi kepada dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat engkau meniti anak tangga dari anak tangga pertama, kedua sampai dengan ketiga, engkau terhenti sejenak lalu engkau ucapkan kalimat amin." Lalu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada sahabatnya yang penasaran tentang kejadian yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai para sahabatku, di saat aku meniti tangga yang pertama, di saat itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku, lalu mengatakan kepadaku, celaka dan rugi orang-orang yang disebut namamu tapi tidak mau bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian di saat aku menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan hal lagi kepadaku, yaitu beliau mengatakan celaka, merugi orang yang masih ada orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tangga yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan lagi kepadaku, kata malaikat Jibril alaihissalam, celaka, merugi orang yang telah disampaikan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu pergi, tidak ada satupun dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian ucapan malaikat Jibril alaihissalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan kalimat amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari 3 poin yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 poin yang kami garis bawahi, yaitu poin yang ketiga, di mana Jibril mengatakan celaka, merugilah orang-orang yang dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, tetapi tidak satu pun mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita tengah berada di bulan yang banyak keistimewaannya, yang banyak kemuliaannya. Di antara kemuliaan keistimewaan daripada bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nantikan, sehingga di saat memasuki bulan Rajab, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan satu buah doa, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan saat ini tengah berada di antara kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaannya bulan Ramadan adalah dikatakan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dan bukan sampai di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, dilanjutkan dengan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mengisyaratkan kepada kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kemuliaannya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya. Allah membuka lebar-lebar pintu maafnya. Buat siapa? Buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan dengan dua syarat, yaitu imanan wa ihtisaban. Dengan syarat yang pertama yaitu iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini di dalam hatinya bahwasanya puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ia mempercayai dan juga mengimaninya, wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada zat yang tak pernah hancur, zat yang tak pernah punah, ialah Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa dari para hambanya. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang kedua, man qama ramadanan, siapa saja yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak salat sunnah, dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan dua syarat imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan daripada hambanya. Dari dua hadis ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, di saat kita mengerjakan puasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin ada pujian daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena ingin mendapatkan hadiah, tapi benar-benar karena iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang siang hari itulah dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di malam harinya kita berusaha menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak qiyamul lail, salat tarawih, dan juga amalan-amalan kebaikan kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbeda dengan malam-malam bulan yang lainnya. Maka sepanjang malam itulah
di saat kita mengerjakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah kita laksanakan sepanjang malam itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, ataukah masih ada kesempatan bagi kita untuk menjumpai bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak pernah tahu bahwasanya usia kita sampai dengan kapan kita berada di dunia ini. Mungkin ada di antara teman kita, keluarga kita, sanak famili kita yang tahun yang lalu masih berpuasa sama-sama dengan kita, masih berbuka puasa dengan kita, masih sholat sunnah tarawih berjamaah di masjid ini. Tapi pada tahun ini dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keistimewaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ibadah-ibadah mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan usia yang panjang kepada kita, untuk kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan di dalam hati kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penting bagi kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti keluarnya bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jangan seperti yang tadi sampaikan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dikatakan bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fihi. Bu'dan, celaka, merugi orang yang masih dijumpainya bulan Ramadan tapi tak satu pun dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat datangnya bulan Ramadan, bukannya dia memperbanyak ibadah, memperbaiki dirinya, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita sehingga bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياهم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة بحتى بقدسه
وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عنهم خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم فاسألوه مما يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.